dalam agenda 4, agenda aktualisasi diri ya, dalam materi pembimbingan, dalam materi coaching agenda pembelajaran. Pada hari ini materi kita sebanyak 2 JP, kurang lebih Bapak Ibu akan menerima materi dari Ibu Coach, Ibu Isnaini Ramadan. Untuk itu ada baiknya sebelum kita mulai, kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa. Kepada Pak Sukman mungkin bisa memimpin doa kita pada pagi hari ini. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor, peserta Laskar CPNS, Angkatan 85, golongan 3, kelompok 3, siap mengikuti pembelajaran. Laporan diterima, awali dengan doa, laksanakan. Laksanakan. Mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kepada Ibu Isna, waktu dan tempat kami persilahkan, Bu. Oke, terima kasih Pak host, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini hari pertama kita berjumpa, sebelumnya belum pernah berjumpa sebelumnya ya. Bahkan kita belum pernah berkenalan. Jadi saya perlu perkenalan dulu supaya apalagi namanya kita ini yang paling pertama itu harus cek dulu ya supaya kena chemistry-nya ya. Oke, tak kenal maka tak sayang orang bilang. Baik, kebetulan saya tidak mengajar di di apalagi namanya di kelas 85 tetapi hanya menjadi coach. Jadi kita berkenalan saja dulu sebelum kita masuk kepada coaching ya. Cara berkenalannya seperti ini, seperti saya contohkan ya. Perkenalkan, nama saya Isnaini Ramadan. Saya Widya Iswara, BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Lalu suku saya suku Bugis, ya. Kemudian yang menggambarkan tentang saya adalah orang yang penyayang. Seperti itu ya, memperkenalkan dirinya. Iya, oke. Kita mulai dari Rijalul Fikri. BPKAD ya, BPKAD. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rijalul Fikri. Suku saya suku Makassar, Bu. Oh ya, Makassar. Mana, Dek? Di Jeneponto atau Jeneponto. Makassar kota? Jeneponto. Jeneponto, oke, siap. Apa yang menggambarkan tentang Pak Rifki? Mungkin saya orangnya terlalu serius, Bu. Serius ya, orangnya serius. Tapi yang penting tidak terlalu introvert ya, jadi masih bisa terbuka untuk orang lain. Oke, terima kasih Pak Rijalul. Dipanggil siapa Pak Rijalul? Rijal, Bu. Rijal. Okay. Rijal. Ya, Rijal. Ya, Rijal. Oke, kan saya panggil dengan panggilan pendek saja supaya lebih akrab ya, Rijal ya. Ya, Bu. Oke, lalu Pak Sofyan silakan. Izin, Sofyan siapa, Bu? Ada 2 Sofyan ya? Oh, Masya Allah. Ya. Sofyan R. Kastiru. Bapak Guru. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sofyan R. Kastiru. Ya. Profesi saya sebagai guru penjas. Asistensi di penempatan di SD Meminit. Dan suku saya suku Banggai. Suku Banggai. Baik, Pak Sofyan. Untuk pengabaran diri saya, ya insya Allah lebih sabar untuk menghadapi. Sabar ya, Pak Sofyan lebih sabar. Guru SD Pak Sofyan ya?
Siap, Bu. Siap. Oke, baik. Lalu Ibu Ferawati. Siap, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ferawati. Saya analis penyuluh dan layanan informasi di bagian hukum Sekretariat Daerah Banggai Laut. Suku saya suku Bugis. Saya orangnya suka bercanda, Bu. Suka bercanda. Oke. Terima kasih. Bagus, awet muda nanti Ibu Vera ya, suka bercanda. Suku apa tadi Bu Vera? Suku Bugis, Bu. Bugis Tapi apa sayang? bahasa Bugisnya saya tidak tahu karena besarnya sudah di Sulawesi Tengah, di Toili. Gitu. Tapi Bugisnya Bugis Pinrang, Bugis apa? orang tua Pinrang. asli dari Pinrang. Oh, Pinrang. Baik, terima kasih Bu. Lalu Ya, Ibu sama-sama. Wardina silahkan. Ya, terima kasih. Bismillah. Nama saya Wardina Ala Adi, biasa dipanggil Dina. Saya guru bahasa Inggris di SMP Oke. Negeri 2 Banggai. Suku saya suku Banggai, karena papa mama orang Banggai, tapi lama tinggal di Luwuk. Terus, Oke, kalau iya. gitu let's practice English ya. Introduce yourself now. Ya, silakan. Okay. My name is Wardina Ala Adi. You can call me Dina. I am from Banggai as my parents from there, and I am from SMP Negeri 2 Luwuk as English teacher, and then you can see as what we call good teacher like that. Good teacher. Oke, good teacher. Guru yang baik, yang menggambarkan tentang Ibu Wardina adalah guru yang baik. Ibu Wardina single or sudah Single. married? Oke, masih single loh, Pak. Bapak-bapak. Oke. Bapak-bapak sudah pada menikah semua, Bu. Kalau Pak Sukman belum. Dilarang, kalau begitu dilarang lihat-lihat ya, teman-teman, nanti kena kalimat 3. Baik. Baik, oke Bu Wardina, terima kasih. Thank you. Ya, sama-sama. Lalu You're Pak welcome. Surahman Duhuman, BPKAD juga ya, silakan Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surahman Aduhuman, asal instansi BPKAD untuk jabatan peranata komputer ahli pertama. Kemudian suku Banggai. Kalau untuk kepribadian agak pendiam lah begitu, Bu. Agak pendiam, berarti pendiam. Agak Iya. itu seperti apa nih konotasinya? Agak Pak Surahman tadi asli apa Pak Surahman? Banggai. Kalau asal dari Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan. Berarti memang asli putra daerah ya Pak ya? Iya. Oke deh. Baik, terima kasih Ya, Pak terima kasih, Bu. Surahman. Ya. Apa yang menggambarkan tadi Pak Surahman? Saya lupa. Agak pendiam begitu. Oh, pendiam. Tidak suka terlalu ini menunjukkan diri. Oh, begitu. Agak pendiam. Begitu ya. Kalau komputer itu biasa sibuk dengan komputernya. Baik. Oke, terima kasih Pak Surahman. Lalu Pak Sofyan Ya. Malotes. Pak Sofyan. Ya, terima kasih. Iya. Perkenalkan, nama saya Sofyan Malotes, asal instansi dari Puskesmas Tikson Raya. Suku saya yaitu suku Banggai. Suku Kemudian, Banggai. Iya, yang menggambarkan kepribadian orangnya sabar dan pengertian. Luar biasa. Ya, terima Sabar kasih. ya. Oke, Pak Sofyan yang sabar. Baik, lalu Pak Sukman silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. saya Sukman Islandengo, analis peraturan investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Suku Banggai, ada campuran Bajo sedikit. Baru yang menggambarkan tentang saya itu tidak terlalu banyak bicara. Kelihatannya cuek tapi sebenarnya peduli.
Oke, baik. Tadi apa tadi aninya Pak Sofyan tadi itu ya? Yang menggambarkan? Yang menggambarkan saya, Ibu, tidak terlalu banyak bicara, kelihatannya cuek, tapi sebenarnya peduli. Kelihatannya cek deh. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Lalu Pak tadi Pak Sukman ya? Pak Sukman, silakan Pak. Sudah dia Bu, sudah. Saya Ya. proses. Pak Sukman tadi saya belum tidak terlalu mendengar tadi ininya Pak, putus-putus tadi. Yang Pak Sukman diulang dulu. Oke Bu, saya ulang. Ya. Jadi nama saya Sukman Islandengo, di Jabatan Analis Peraturan Investasi. Suku saya suku Banggai, ada campuran Bajo sedikit. Baru yang menggambarkan tentang saya itu yang tadi saya bilang, Ibu, tidak terlalu banyak bicara, kelihatannya cuek tapi sebenarnya peduli. Oke, baik. Terima kasih. Tadi saya antara Pak Sofyan dan Pak Sukman ini kayaknya sama begitu. Jadi saya bingung-bingung tadi. Oke, baik. Sepertinya berarti karakternya sama ya. Karakter sama. Oke, baik. Lalu Ibu Sundayu Dwita. Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Sundayu Juwitasari. Bekerja di Bapeda sebagai perencana ahli pertama. Suku Banggai yang menggambarkan tentang saya, orangnya agak cuek dan kurang suka berdebat. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan, kalau Ibu Sundayu jangan didebat ya. Oke, baik. Lalu Ibu Yulianti Diskan. Assalamualaikum warahmatullahi Dinas wabarakatuh. apa Diskan, Bu? Diskan ini dinas apa? Dinas Perikanan, Bu. Oh, dinas ikan berarti. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya analis budidaya perikanan di Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Laut. Suku saya suku Kaili. Yang menggambarkan diri saya mungkin tidak terlalu banyak bicara. Itu saja. Tidak terlalu banyak bicara. Iya. Harus banyak bicara tapi di sini ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke. Ini adalah latihan melatih kita untuk lebih banyak berekspresi, lebih melatih diri bagaimana kemudian menggunakan apalagi teknik komunikasi yang baik dan benar dan seperti ya. Oke, Ya, lalu ya, Pak Riswanto Itdah ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Riswanto, jabatan saya ahli pertama auditor inspektorat. Suku saya suku Bajo campur Banggai. Yang menggambarkan kepribadian saya itu humoris dan senang berbicara, Bu. Humoris dan senang berbicara, asik. Ya. Iya, baik Pak Riswanto. Tadi ya saya mau coba dulu apakah teman-teman tadi menyimak. Pak Riswanto tadi yang paling Bapak ingat, siapa yang paling Bapak ingat tadi? Dari 9 teman kita, 10 teman kita ini yang paling Pak Riswanto ingat siapa, Pak? Yang paling tadi Pak Rahman kayaknya. Pak Rahman. Kalau Pak Rahman dari apa tadi? Dari mana, Pak? Pak Rahman sukunya suku apa tadi, Pak? Pak Rahman suku Banggai. Orangnya agak pendiam. Suku Banggai orangnya agak pendiam ya. Oke. Lalu Pak Ibu Vera tadi berapa orang yang Ibu paling ingat sukunya? Yang pertama Rijalul, suku Bugis Makassar. Yang kedua Ibu Wardina, suku Banggai. Bayu juga suku Banggai. Pak Sukman Banggai campur Bajo. Riswanto juga begitu, Bajo campur Banggai. Ibu Yulianti suku Kaili. Oke, luar biasa ya Bu ya. Ini adalah bagaimana kemudian kita nanti bisa berinteraksi dengan baik ya. Berhubung karena
kita hari ini adalah sesi coaching di mana kita akan brainstorming saja Bapak Ibu terkait apa yang akan kita bahas pada hari ini ya. Apa kita akan bahas pada hari ini adalah fokusnya kita kepada coaching ya. Kita akan coaching terkait dengan apa gagasan yang Bapak Ibu akan jadikan aktualisasi. Ya. Nah, jadi untuk membuat aktualisasi mungkin tadi teman-teman kita masih ingat pada agenda 1 teman-teman itu diajarkan yang disebut dengan agenda isu kontemporer. Masih ingat ya isu kontemporer? Siap, Bu. Masih ingat isu kontemporer? Isu kontemporer itu kita akan menggunakan untuk men-scanning isu, kemampuan menetapkan isu atau gagasan ya. Oke, saya izin share screen. Saya share screen dulu penentuan isu dan gagasannya ya. Teman-teman sekalian, jadi di sini adalah teman-teman diharapkan mampu untuk menetapkan isu. Ya, teman-teman diharapkan untuk mampu menetapkan isu di mana isu ini nanti akan teman-teman carikan solusi supaya nanti ada peningkatan terjadi pada organisasi Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara menetapkan isu? Maka kita lakukan melalui serangkaian alat analisis. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, jadi bagaimana penetapan isu kita lakukan dengan men-scanning? Diawali dengan sebenarnya isu scan itu diambil dari mana? Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti isu ini karena ini terkait dengan tugas dan fungsi kita, maka kita akan lebih mengambil isu scan itu dari existing data. Ya, yaitu kita dengan menelusuri data-data misalnya capaian keberhasilan. Kita misalnya melihat dari renja organisasi ya, atau rencana kinerja ya, kemudian laporan kinerja organisasi ya, instansi pemerintah itu kita bisa lihat capaiannya. Nah, lalu ini semua bisa menjadi isu scan untuk ibu-ibu atau bisa melalui pengamatan. Bisa melalui pengamatan Bapak Ibu sekalian selama bekerja, berapa bulan sudah bekerja atau 1 tahun sudah ada? Selama jadi CPNS 1 tahun, Pak. 6 bulan, Bu. Baru 6 bulan. Jadi dalam hal ini teman-teman bisa mengambil data saja atau teman-teman bisa melihat dari pengamatan selama 6 bulan. Walaupun pengamatan dalam 6 bulan ini agak sulit ya, karena kalau hanya pengamatan saja nanti isunya jadi tidak reliable ya. Nah, baik teman-teman sekalian. Jadi untuk merencanakan suatu isu dan gagasan itu ada 5 kriterianya. Berbasis SMART. What S? Ada yang tahu S-nya apa? S-nya spesifik. Ya, what S? S adalah satu, yang pertama adalah spesifik. Kemudian M itu apa? Measure, terukur ya. Nah, jadi spesifik ini saya mulai dulu dari spesifik ya supaya tidak bingung. Spesifik ini maksudnya seperti ini. Kalau teman-teman katakan di dalam aktualisasi itu kan sebenarnya tidak mesti ada maksudnya benar-benar baru. Kita bisa meningkatkan kinerja itu atau kita bisa optimalkan kinerja itu ataukah kita ingin supaya ada benar-benar kebaruan. Ya, optimalisasi, peningkatan, revitalisasi, efektivitas itu semuanya adalah suatu kegiatan yang sudah dilakukan, tetapi kita akan coba meng-create kembali supaya menjadi nilai manfaatnya atau ada adding values terhadap masalah-masalah yang akan kita angkat. Ya, nah untuk mencari masalah-masalah ini nantinya teman-teman itu bisa melakukan serangkaian alat analisis. Ya, serangkaian alat analisis yang kemarin kamu diajarkan menggunakan APKL. Aktual, problematik, halayakan, dan kelayakan. Layak ya.
Nah, jadi isu atau ini adalah kriterianya. Ya, ini adalah kriteria-kriterianya. Nah, jadi ini disebut dengan tapisan isu. Ini semua yang disebut dengan tapisan-tapisan isu. Tapisan isu itu berarti kita menggunakan alat, apakah teman-teman mau menggunakan APKL, apakah teman-teman akan menggunakan USG, atau ada yang disebut dengan ASTRID. Tapi sebenarnya fungsi dan tujuannya sama untuk menapis isu. Ya, tujuannya sama untuk menapis isu. Oke. Nah, teman-teman sekalian nanti ada kan cara untuk apalagi namanya mengisinya. Nanti ada diisi. Nah, di sini pokok bahasan isunya. Isu-isu apa saja? Misalnya ya, kita masukkan belum optimalnya atau belum optimalnya BPKAD ya, belum optimalnya laporan keuangan daerah misalnya contohnya ya, belum optimalnya atau minimnya pemahaman operator di dalam menginput misalnya gaji PNS, contoh saja ya teman-teman. Ada beberapa isu yang kita angkat. Kita identifikasi isunya. Ya. Nah, kita akan identifikasi isunya, kenapa isu-isu itu terjadi. Lalu kita lakukan lihat seberapa urgent, seberapa seriously, dan seberapa growing dari masalah itu, kemudian kita total. Nilai yang terbesar maka itulah yang menjadi masalah yang akan kita angkat atau core isu yang akan kita angkat. Ya. Nah, lalu setelah itu kita akan lihat atau menggunakan fishbone atau sebab akibat. Kenapa masalah itu terjadi? Ya, kenapa persoalan itu terjadi? Nah, jadi untuk langkah pertama untuk fishbone, teman-teman, kita harus menyepakati pernyataan masalahnya dulu. Ya kan, terus kita di ini Bapak Ibu bisa gunakan ini di organisasi Bapak Ibu untuk mencari problem atau statement permasalahan ya. Yang tadi sudah kita APKL. Nah, misalnya tadi yang kita lihat misalnya minimnya kosakata bahasa Inggris pada siswa kelas 6 misalnya. Atau kelas kelas 6. Nah, bahasa Inggris belum ada di SD ya. Di SMP misalnya kelas 7 ya. Nah, maka kita buat dia akibatnya adalah jadi kepala ikan itu adalah akibatnya. Ya. Kepala ikan itu akibatnya, jadi akibatnya adalah minimnya kosakata pada siswa kelas 7 SMP negeri apa misalnya. Nah, jadi ada sebab-sebab, ada faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu terjadi. Nah, kita akan analisis apakah manusianya yang bermasalah, apakah gurunya yang bermasalah, apakah mungkin apalagi namanya siswanya sendiri yang bermasalah. Nah, apakah itu orang tuanya yang bermasalah? Itu berarti orangnya yang kita analisa, ya. Tapi kalau misalnya metodenya, mungkin metodenya yang kurang pas, metodenya selama ini klasikal, metodenya jadul dan seterusnya. Ataukah yang masalahnya adalah lingkungan, mereka saling mempengaruhi untuk tidak mau berbelajar bahasa Inggris misalnya, seperti itu ya. Nah, inilah kita lakukan fishbone, kita kategorikan. Yang tadi saya sampaikan itu adalah 5M, 6M. Ada 8P, ada 5S. Jadi teman-teman boleh pilih kategorinya sesuai dengan masalah yang teman-teman angkat. Ya. Nah, jadi saya kira ini sudah diajarkan pada saat agenda 1 isu kontemporer. Ini kurang lebih sama saja ya langkah-langkahnya, teman-teman. Jadi kita buatkan fishbone. Setelah kita fishbone, kita sudah dapatkan sebab akibat, sebab potensialnya. Kita uraikan melalui sesi brainstorming lagi dengan teman-teman kita. Nah, jadi di situ kita kemukakan bersama-sama di mana ditempatkan fishbone diagram itu di bawah kategori gagasan tersebut harus ditempatkan. Misalnya mengapa misalnya potensial terjadi, penyebabnya kenapa, itu ditulis dengan garis horizontal seperti tulang kecil keluar dari garis horizontal. Seperti ini kira-kira, ada akibatnya,
kemudian ada faktor-faktor penyebabnya ya, ada pakai 6M, 8P atau 5S itu bisa dipilih. Kemudian ada sub-subnya. Kalau misalnya sistemnya, karena pendidikan agama tidak tuntas, maka kenapa pendidikan agama tidak tuntas? Kita cari lagi sub-sebabnya. Ya. Nah, lalu kita mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin. Nah, setelah itu kita lakukan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini adalah analisis yang kita gunakan untuk mencari solusi. Ya, analisis SWOT ini untuk mencari solusi yang bisa kita gunakan untuk artinya menyelesaikan masalah itu berdasarkan hasil dari tadi uji sebab akibat yang teman-teman lakukan. Nah, selain SWOT, teman-teman juga bisa menggunakan PWOS yang penggunaannya sama, adalah mencari solusi alternatif dari masalah yang kita angkat tadi di Fishbone atau masalah-masalah yang paling mungkin. Lalu teman-teman sekalian, setelah itu teman-teman maka kita akan menentukan aktualisasi yang akan kita buat ya. Nah, itu kira-kira serangkaian alat analisis nanti yang teman-teman akan pakai ya. Sebentar, teman-teman sudah tahu nomor handphone saya chat ya. Nanti ada yang japri saya, nanti saya kasih contohnya. Contohnya penggunaan alat analisisnya 353224722. Oke, saya minta Pak Rijal ya, japri saya di nomor yang saya kirim. Sekarang ya Pak, saya tunggu. Teman-teman nanti bikin grup coaching ya untuk kita diskusi grup coaching. Oke, sudah Pak Rizal? Oke, nanti setelah ini saja atau langsung nanti buat grup saja. Oh, ini sudah ada ya. Sebentar. Tadi nomornya yang 3528 ya, Pak? Rijal? Iya, Bu. Ya. Oke, itu ada cara penggunaan alat analisisnya. Ya. Jadi alat analisis ini nanti tidak dimunculkan di dalam laporan, hanya saja nanti kita lampirkan. Ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan saya kirimkan beberapa contoh aktualisasi untuk bisa di ATM amati, tiru, modifikasi. Ya. Oke, baik, saya akan identifikasi dulu terlebih dahulu ke Pak Sofyan ya, gagasan awal yang sudah dipersiapkan Pak Sofyan untuk aktualisasi. Ya, oke, dimulai Pak Sofyan, silahkan. Ya. Oke. Nah. Izin Ibu Sofian Sapa, Bu. Iya. Disampaikan saja apa gagasannya, tidak apa-apa. Tidak perlu ditampilkan juga tidak apa-apa. Nanti besok baru kita coba presentasikan. Nah, hari ini cuma baru gagasan awal. Maksudnya yang ini Sofian Sapa Malotes atau Kasiru, Bu, supaya lebih perjelas. Sofian Kasiru. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Ya. Ada Sofian ini, Sofian Molotes ya, Sofian Kasiru. Kasiru saja dengan Molotes ya, jadi sebutnya Sofian dengan Kasiru dengan Molotes. Ya, oke. Siap, Bu. Kasiru silakan, Pak. Yang baru rencana itu satu, isu kurangnya peran orang tua dalam membantu siswa dalam proses belajar mengajar secara daring atau luring pada masa pandemi COVID-19. Oke.
Kemudian isunya yang kedua, sarana pendukung pembelajaran siswa yang kurang memadai dalam belajar mengajar daring pada masa pandemi. Lalu? 3, belum optimalnya proses pembelajaran PJOK pada masa pandemi COVID-19 di SD Negeri Mominit. PJOK. Oke. Kalau dari ini, kalau dari 3 isu ini, saya yang terkait Pak Sofyan ini berolahraga ya? Ya, siap, Bu. Jadi Pak, saya fokus, kalau teman-teman saran saya lebih fokus kepada masing-masing sesuai dengan ininya ya. Nah, kalau kita mengambil peran si orang tua itu otomatis apalagi namanya nanti susah untuk habits ya, Pak. Kalau kita ambil optimalisasi pembelajaran olahraga, otomatis itu akan berkelanjutan secara terus-menerus, Pak. Karena aktualisasi ini diharapkan akan berkelanjutan secara terus-menerus. Ya, Bapak coba akan buat dulu analisisnya ya. APKL, kira-kira setelah nanti Bapak lakukan analisa, maka bobotnya yang paling tinggi misalnya belum optimalnya pembelajaran PJOK. Kenapa tidak optimal, Pak Sofyan? Bisa saya share screen untuk mau boleh silakan. Kelihatan, Bu? Oke, belum. Oh ya, sudah. Oke, silakan. Di sini, Bu, yang untuk Ya, Bapak coba lihatkan dulu dari atas. Ya. Nanti mungkin penulisan nanti dibimbing lagi kembali, Bu. Oke. Jadi nanti untuk kalau ini dibobot, Pak, bukan dicentang. Ya, untuk di sini untuk USG baru saya centang, Bu. Pakai bobot, Bu? Iya, nggak bisa. APKL juga dibobot. Oh, dibobot juga, Bu. Iya, coba ya. APKL juga dicentang. Dibobot. Dibobot juga. Dicentang nggak bisa. Dicentang nggak ada hasilnya nanti, Pak. Jadi APKL dibobot. Nah, jadi misalnya gini, aktual. Kan seberapa aktual peran orang tua. Nah, jadi itu Bapak harus ini ya, centang. Aktual itu berarti kenapa, Pak? Tadi saya sudah jelaskan. Kalau aktual, dia benar-benar. Ya, maksudnya sesuai dengan di lapangan. Maksudnya yang apa? Bagaimana ya? Gimana? Masih baru atau maksudnya itu masih baru atau sudah lama isunya itu maksudnya seperti itu. Aktual itu. Jadi Pak, aktual itu benar-benar terjadi, Pak, dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Apakah ini ramai dibicarakan oleh masyarakat, Pak, peran orang tua? Kalau sangat aktual berarti nilainya 5. Ya Pak ya, kalau dia sangat aktual berarti dia nilainya 5. Kalau dia problematik, nah kalau problematik itu kenapa Pak? Problematik itu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusi. Nah kalau khalayak, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Ya. Kalau problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Kalau layak, berarti isu yang masuk akal. Nah, dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalah. Ya, itu adalah teknik analisis isunya ya, APKL. Baik teman-teman sekalian, nanti habis itu dibobot yang mana yang paling tinggi bobotnya, maka itulah yang dijadikan aktualisasi atau bukan core issue atau isu yang paling harus kita selesaikan terlebih dahulu masalahnya. Pak ya.
Nah, lalu Pak, di bawahnya lagi USG. Jadi kalau misalnya ada APKL, saya rasa USG-nya tidak perlu. Ataukah kalau kurang puas dengan hasil APKL, bolehlah dilakukan lagi USG. Ya. Nah, misalnya USG-nya. Jadi yang pertama ini adalah belum optimalnya proses pembelajaran PJOK pada masa pandemi COVID-19. Kenapa tidak optimal? Pertanyaan saya, Pak. Kenapa tidak optimal? Ya, yang pertama itu mempengaruhi kesediaan media elektronik itu kurang, terutama siswa kurang punya handphone dan kemudian ya, maka itu dituangkanlah ke dalam fishbone. Mana fishbone-nya Pak? Ada sudah buat fishbone belum? Belum Bu, belum. Oke. Nah, nanti kita buat fishbone. Apa sebab akibatnya? Oh, karena manusianya kenapa? Kenapa tidak optimal pembelajaran PJOK-nya? Oh, siswa tidak tertarik dengan pembelajaran yang diberikan karena tadi apalagi game lebih menarik misalnya contohnya ya Bu Pak ya. Nah kemudian apalagi metodenya, metodenya juga kurang menarik. Nah setelah kita melihat penyebab-penyebab, anggaplah bahwa penyebab yang paling utama adalah metode, maka kita akan carikan optimalisasi pembelajaran PJOK melalui metode apa yang sehingga bisa mengoptimalkan itu. Nah, misalnya Bapak bisa membuat metode PJOK ya, metode PJOK dengan misalnya berbasis audiovisual, berbasis audiovisual, di mana memberikan contoh atau membuat pembelajaran atau media pembelajaran melalui audiovisual, kemudian mereka mencontohkan. Ya Pak ya, tiru. Nah, mereka meniru. Jadi Bapak buatkan video misalnya senam. Nah, setelah senam mereka mencontohkan. Nah, tetapi yang tadi saya katakan bahwa harus spesifik. Jadi kalau kita nanti membuat prioritas isu, itu harus spesifik. Ya, spesifiknya itu misalnya dia, oh saya nanti mau buat ini PJOK untuk bagaimana kemudian untuk satu cabang olahraga saja Pak. Jadi jangan semua olahraga juga. Nah, jangan semua olahraga juga. Misalnya senam irama. Jadi misalnya optimalisasi proses pembelajaran PJOK untuk untuk materi, misalnya materinya senam irama berbasis audiovisual. Ya, berbasis audiovisual. Nah, sehingga metodenya nanti, jadi Bapak buatkan dulu edukasinya melalui video, lalu videonya Bapak putarkan untuk mereka ikuti, lalu Bapak bahas. Nah, itu kan adalah juga sesuatu hal yang walaupun itu tidak terlalu baru, tetapi untuk di sekolah kita sesuatu hal yang sangat baru, ya Pak ya? Nah, jadi itu bisa kita lakukan seperti itu, ya Pak ya? Saya rasa begitu Pak. Untuk gagasannya dulu. Nah, jadi gagasan ini sepakati dulu dengan mentor, Pak. Nanti kalau sudah sepakat dengan mentor, gunakan alat analisis yang saya kasih. Besok kita presentasi. Lalu teman-teman setelah ada gagasan dari mentor, baru kita bahas besoknya. Oke? Pak, saya kira cukup Pak ya. Silakan stop share. Nah, seperti itu kira-kira langkah-langkahnya Pak Sofyan Kasiru ya. Nah, jadi Bapak nanti diskusikan dengan mentor kira-kira cabang olahraga apa untuk optimalisasi yang akan kita sesuai materi yang akan kita aktualisasikan nantinya, karena aktualisasi ini akan kita implementasikan Pak Sofyan. Nah, sehingga harus spesifik supaya nanti tidak terlalu banyak cabang olahraga sehingga nanti Bapak keteteran sendiri. Jadi misalnya apakah nanti itu bola voli, apakah itu basket, apakah sepak bola, terserah dari Pak Kasiru. Jadi Pak Kasiru apalagi pertimbangkan dulu dengan mentor kondisi yang ada di sekolah, ya Pak ya. Nah setelah itu nanti baru Bapak sampaikan ke saya gagasannya, lalu Bapak coba gunakan alat analisis yang saya kasih contohnya tadi. Nah sisa baru besok kita diskusikan lagi. Pastikan bahwa hari ini teman-teman sudah sepakat gagasannya dengan mentor. Oke? Gagasannya teman-teman harus sudah sepakat dengan mentor hari ini. Oke? Baik. Oke, saya kira Pak Sofyan cukup. Lalu Pak Ibu Vera silahkan. Terima kasih Bu.
Ya. Terus terang saya belum merancang menemukan isu yang kayak Pak Sofyan itu ada berapa poin. Cuman di subbagian saya kan subbagian jaringan dokumentasi dan informasi. Di dalam itu ada JDIH. JDIH. Selama saya mulai kerja dari Maret itu minimal pengelolaan JDIH. Ya, jadi yang masalah biasanya JDIH itu pemutahirannya, Bu Vera. Nah, jadi pemutahiran JDIH-nya yang tidak dimutakhirkan. Jadi JDIH itu yang sudah lewat sama peraturannya tidak ada yang diupdate, ya. Iya. Jadi terakhir 2018 Bu. Jadi Ibu Vera tugasnya adalah memutakhirkan saja, pemutahiran data JDIH berbasis informasi berbasis web kan Bu, karena kan sudah ada webnya kan seperti itu. Nah, jadi kita buat saja pemutakhirannya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang terbaru, nanti pembuktiannya dari yang lama ke baru seperti itu. Nah, jadi nanti masalahnya ya adalah data JDIH yang sudah tidak update, tidak terupdate-nya data JDIH di bagian hukum ya Bu ya. Lalu kemudian regulasi yang ada terus terjadi perubahan ya kan Bu ya, terjadinya perubahan di JDIH ya. Nah, akhirnya jadi nanti memang itu identifikasi isunya. Akhirnya nanti isunya memang harusnya ada pemutakhiran data JDIH. Seperti itu, Ibu. Jadi pemutahiran data JDIH melalui identifikasi data mungkin melalui atau apa Ibu. Nah, nanti Ibu Ferawati sepakati dulu sama mentor ya, intinya adalah memutakhirkan data. Siap. Iya Bu ya. Kalau itu kan ini gampang saja. Nah, jadi Ibu Vera juga bisa buat berbasis Ibu buatkan pedoman pemutakhiran data. Jadi memutakhirkan data ini kan juga tidak mudah ya Bu ya, karena kadang kita juga harus berdiskusi atau harus berkoordinasi dengan apalagi namanya bagian-bagian hukum lainnya yang siapa tahu misalnya kayak perbub itu yang paling banyak ya kan Bu, perbub. Nah, jadi belum ada juga pengelompokan terkait dengan perbub yang sudah kita keluarkan. Misalnya tahun sekian kita keluarkan perbub berapa, ini tahun sekian berapa. Itu semua dari bagian dari pemutakhiran sih sebenarnya. Ya Bu Vera ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu ya sepanjang itu meningkatkan kinerja organisasi, maka itu adalah aktualisasi yang baik. Karena itu akan menyelesaikan masalah. Nah, Ibu diskusikan dengan mentor kira-kira metode seperti apa untuk memutakhirkan data sehingga apalagi namanya kita bisa dalam waktu 1 bulan sudah ada hasil yang bisa kita tunjukkan. Ibu Vera ya. Jadi hari ini terakhir Ibu ya. Hari ini Ibu sudah sampaikan ke mentor. Besok soalnya kita akan diskusikan ya. Jadi tugasnya teman-teman kan harus memasukkan ke dalam alat analisis. Oke? Jadi saya belum bisa putuskan Ibu mau jadi seperti apa karena kan belum ada dari mentor, karena mentor itu juga adalah orang yang kunci keberhasilan teman-teman. Nah, karena kalau misalnya mentor tidak mendukung atau tidak menguatkan teman-teman, nanti kita pada saat ujian juga akan bermasalah ya. Nah, jadi harapan saya teman-teman semua membangun hubungan komunikasi yang baik dengan mentor ya. Sehingga kita sampai di ujung aman damai sentosa ya. Yang membela teman-teman nanti pada saat kita ujian itu adalah mentor dan saya ya. Saya dalam hal ini tidak substansi, hanya saja untuk memberikan strategi penyusunan saja. Nah, tetapi untuk semua substansi itu akan disampaikan oleh mentor. Nah, jadi mulai dari sekarang teman-teman hubungi mentor dan lakukan brainstorming, curah pendapat terkait gagasan yang akan kita angkat. Ya.
Nah, gagasan yang kita angkat ini harus tadi relevan, reliable ya, realistis untuk kita laksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Oke, saya rasa itu Bu Vera ya untuk Ibu Vera. Jadi Ibu Vera bisa berdiskusi lagi lebih lanjut. Oke, lalu Pak Sofyan, silakan Pak Sofyan. Pak Sofyan Molotes ya. Iya Bu, terima kasih. Saya juga sama dengan Ibu Vera, belum dapat ini apa gagasan yang mungkin di sini saya akan ide tentang PHBS Bu. Kenapa PHBS? Belum optimalnya perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana? Di mana yang belum? Di Desa Kasuari. Di Desa Kasuari. Oke. Dengan PHBS itu nanti mau dicontohkan di mana Pak PHBS-nya Pak Sofyan? Nah, jadi kan begini, nanti misalnya Pak Sofyan kan mau buat gerakan PHBS, misalnya di Posyandu misalnya ya Pak ya. Bapak misalnya bekerja sama dengan Posyandu untuk membuat gerakan-gerakan PHBS. Nah, jadi Bapak harus buat gerakan apa yang akan kita bikin. Nah, tetapi sebelum kita menemukan gagasan ini kan kita berangkat dari latar belakang masalah Pak Sofyan, ya kan? Mungkin awalnya adalah mungkin di desa yang Bapak mau lihat itu adalah perilaku hidup sehat orang itu ditunjukkan dengan apa? Misalnya di sana itu tingkat kesehatan mereka suka mencret-mencret misalnya, ya Pak ya. Kalau atau di sana tingkat COVID dia misalnya zona hitam, berarti ada PHBS yang misalnya mungkin apalagi tidak diterapkan, kan begitu Pak. Ada data di awal kenapa kemudian kita mengambil isu ini, ya Pak ya. Tidak langsung kita sebut bahwa di situ saja kita buat PHBS, nggak bisa kan, kita berbasis data. Datanya dari mana, ya Pak ya? Datanya dari mana bahwa daerah itu tidak PHBS, ya kan Pak ya? Jadi ada masalah yang ditimbulkan kenapa dia PHBS, kan begitu, harus PHBS kan gitu Pak. Nah, setelah itu kan kita langsung menemukan beberapa solusi atau masalah. Oh, ternyata dia PHBS ini karena memang perilaku mereka tidak sehat gitu. Nah, jadi PHBS itu melalui apa Pak? Nah, atau Bapak bisa melakukannya optimalisasi PHBS berbasis partisipasi Posyandu, kader Posyandu. Ya kan ya Pak ya, Pak Sofyan, nanti bisa saja partisipasi kader Posyandu. Jadi kader Posyandu ini nanti gerakan-gerakannya misalnya mereka mencontohkan cara mencuci tangan yang baik dan benar, ya Pak ya. Nah, nanti ada gerakan-gerakan yang Bapak pikirkan dalam 1 bulan itu harus diaktualisasikan. Tetapi sekali lagi itu harus berangkat dari masalah, ya Pak ya, atau kesenjangan. Ya, jadi tidak selalu juga masalah, tetapi kesenjangan. Kesenjangan itu seperti tidak optimalnya, harus kita tingkatkan. Sudah kita lakukan tapi belum optimal. Sudah kita lakukan tapi perlu kita tingkatkan. Nah, itu disebut dengan kesenjangan. Kalau masalah berangkat dari misalnya, di daerah itu sering terjadi muntaber. Sering, itu disebut dengan masalah. Tapi kalau kesenjangan, seperti yang saya sebutkan tadi, perlu ditingkatkan atau perlu dioptimalkan. Nah, seperti itu ya Pak ya, Pak Sofyan. Oke. Iya Bu, iya. Lalu kita ke Pak, saya kira nanti diskusi dulu komentar Pak Sofyan ya, nah setelah itu baru kita diskusi lagi besok. Iya, ya? Oke. Baik, Pak Sukman, silakan Pak Sukman. Ya, Ibu. Ya, bagaimana kalau menurut Pak Sukman? Jadi saya sama dengan kasusnya Ibu Vera sama Pak Sofyan, belum sampai hari ini belum berdiskusi dengan mentor terkait apa beberapa masalah yang menurut Bapak yang Bapak sudah scan itu yang mana? Kalau di PTSP itu masalah terkait pelaku usaha mikro. Ini kan masih banyak pelaku usaha yang tidak enggan untuk
mengurus surat izin. Nah, iya itu berarti Bapak harus perkuat sosialisasinya. Siapa tahu mereka tidak tahu saja caranya. Ya kan Pak ya, sekarang misalnya Bapak melakukan sosialisasi melalui atau Bapak melakukan suluh elektronik terhadap pentingnya kita untuk apalagi mengurus perizinan. Nah, jadi kalau misalnya kita misalnya di edukasi tentu begini, edukasi pelayanan perizinan pelaku usaha mikro bagi atau begini. Usaha itu apa, usaha perizinan apa yang biasanya kita urus Pak itu untuk usaha mikro? Apa nama suratnya, surat izinnya? Pak Sukman? Apa nama suratnya? Biasa kita ini kayak itu SIUP kah, SITU kah, atau apa namanya Pak Sukman? Surat izin usaha Ibu, SIUP. SIUP ya? SIUP, oke. Nah, jadi misalnya edukasi, misalnya Bapak kasih judul ya, edukasi layanan surat izin usaha, P-nya apa, Pak? SIU saja Ibu. SIU saja, tidak pakai P ya, SIU. Surat izin usaha mikro kan ya, izin mikro berbasis misalnya Bapak kasih dia berbasis suluh elektronik. Nah, artinya Bapak kasih dia penyuluhan elektronik. Kenapa kita harus apalagi namanya, atau berbasis multimedia. Bapak kasih dia leaflet, Bapak kasih dia semacam buku panduan untuk mengurus SIUP, atau Bapak kirim dalam bentuk video tutorial untuk mengurus SIUP. Nah, itu disebut semua dengan edukasi Pak Sukman. Jadi gagasan-gagasan itu coba Bapak diskusikan ke mentor, kira-kira gagasan apa yang bagus kita angkat Pak, supaya mengajak pelaku usaha ini untuk, karena kita begini Pak, kalau kita pegawai negeri sipil ya, kita ini bukan profit oriented ya, kita adalah bagaimana kemudian pelayanan publik. Nah, jadi kita tidak boleh langsung memaksakan masyarakat urus izin. Nah, kita harus punya kemampuan mensosialisasikan dulu, memberikan edukasi dulu, kenapa itu penting, ya Pak ya. Kita bukan kayak debt collector itu harus harus memaksakan mereka untuk mengurus izin, tetapi kita harus diedukasi, jangan sampai masyarakat hanya tidak tahu, makanya dia tidak izin, atau masyarakat merasa tidak penting, maka Pak Sukman sebagai orang yang bekerja di situ harus memberitahu kepada masyarakat kenapa harus penting mengurus SIUP. Nah, itu intinya Pak. Kalau dari masalah yang Bapak angkat, gagasannya akan arahnya ke situ. Ya Pak Sukman ya. Nah, jadi tidak serta-merta kita langsung memaksa masyarakat untuk dia mengurus izin itu. Ya, oke. Baik. Nah, kasih. Saya kira cukup Pak Sukman ya, nanti didiskusikan dulu dengan mentornya. Lalu silakan Ibu Sundayu Juwitasari. Terima kasih Bu. Sebenarnya saya juga sama kayak teman yang sebelumnya. Maksudnya belum ada gambaran untuk gagasan. Karena begini Bu, yang saya mau tanyakan, apakah yang rancangan ini nanti kita buat sesuai dengan bidang yang kita, maksudnya sesuai dengan SK-nya kita, gitu jabatannya. Karena kan saat ini kan saya bekerja tidak sesuai dengan SK pengangkatan. Saya berada di sekretariat. Sementara SK saya itu kan sebenarnya di perencanaan ekonomi. Oh, tapi sekarang di Bapeda, tetap di Bapeda. Iya, di Tapi Bapeda. dikasih masuk di sekretariat. Sekretariat. Oke, tidak apa-apa Ibu. Nanti sesuai dengan bidang tugasnya juga tidak apa-apa. Nanti Ibu minta tolong sesuai dengan pengangkatannya Ibu akan mengaktualisasikan masalah yang ada di situ. Boleh Ibu minta tolong. Ya, karena semuanya diharapkan kembali ke masing-masing formasinya. Karena ini terkait dengan profesionalisme kita nanti secara berkelanjutan. Nah, aktualisasi ini kan diharapkan menjadi habit dan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara terus-menerus. Nah, Ibu ini kan Ibu dibuat dalam kondisi lagi orientasi. Tetapi ke depan Ibu akan menuju ke situ. Nah, kalau masih sama-sama di Bapeda, sebaiknya Ibu ambil di situ. Di perencanaan makro ya.
perencanaan ekonomi. Ekonomi, oke. Iya. Nah, di ekonomi. Jadi Ibu bisa ke ekonomi, nanti minta Ibu boleh saya tidak aktualisasikan nanti saya punya kegiatan di sini, ya Bu ya. Nah, nanti sampaikan sama mentor bahwa kegiatan apa yang akan Ibu angkat untuk meningkatkan kinerja bagian ekonomi, perencanaan ekonomi, ya Bu ya. Nah, jadi tugasnya Ibu setelah ini, Ibu nanti ke sana. Ibu pastikan bahwa di sana ada nanti masalah atau kesenjangan yang harus misalnya mau dioptimalkan atau mau ditingkatkan di bagian ekonomi. Nah, nanti Ibu bermohon untuk bisa melaksanakan aktualisasi di sana. Ya. Nah, dari situ juga Ibu sudah harus ada punya orientasi terkait dengan kerjaan di bidang ekonomi. Dan nilai plus buat Ibu lagi di sekretariat. Nah, di sekretariat itu adalah supporting unit, di mana nanti kalau menggunakan fasilitas, misalnya sarana dan prasarana bisa difasilitasi oleh sekretariat. Ya Bu ya, artinya diambil saja sisi manfaatnya Bu ya, diambil sisi positifnya. Kalau Ibu bisa komunikasikan dengan baik, insya Allah itu orang akan menyambut dengan baik. Ya Bu ya, Bu Sendayu ya. Oke, nanti sampaikan seperti itu. Jadi besok ya Bu ya, saya tunggu kabarnya ya. Oke, saya kira cukup Bu Sendayu, lalu Ibu Yulianti silahkan. Ya, terima kasih. Saya juga belum sempat konsultasi dengan mentor, Bu. Ya, oke. Tetapi cuman saya tadi sempat hubungi beliau sekilas. Katanya ambil pengembangan saja. Pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan. Oke. Rumput laut ya, oke. Jadi ini pengembangannya dalam bentuk apa Ibu? Apa yang mau dikembangkan? Mungkin kayak kurangnya pengetahuan pembudidaya pasca panen. Berarti dia edukasi lagi ya Bu ya, sama dengan tadi Pak ini ya, ada edukasi tentang pengembangan rumput laut ya. Pengembangan rumput laut ini misalnya simulasi, bisa dalam bentuk simulasi kan Ibu ya. Multi metode juga bisa. Biasanya bisa lakukan simulasi, bisa Ibu juga buatkan video tutorial, bisa juga Ibu buatkan dia semacam buku panduan ya. Itu bisa saja ya Bu ya, tapi Ibu sepakati saja dulu dengan mentor juga ya. Oke. Baik. Lalu silakan Pak Rijalul Fikri. Silakan. Ya Bu, terima kasih Bu. Sebenarnya kasus saya juga sama seperti Bu Sendayu, Bu. Penempatan saya sudah tidak sesuai dengan SK dan mungkin agak lebih parah lagi Bu, karena penempatan saya di SK itu pemeriksa anggaran, tapi posisi saya sekarang ini pemegang surat-surat berharga di bagian pajak Bu. Dan selama 6 bulan ini sama sekali belum pernah menyentuh pekerjaan sebagai pemeriksa anggaran Bu. Jadi memang buta untuk pemeriksa anggaran Bu. Ya, tidak apa-apa. Jadi kalau saran saya sama dengan Bu Sendayu tadi, Bapak harus ke sana. Sampaikan bahwa saya harus aktualisasi sesuai dengan pengangkatan saya yang pertama. Nah, lalu Bapak cari apa yang bisa bermasalah di sana. Nah, kalau saran saya Pak Rijal, supaya tidak menyentuh teknis, lebih bagus juga ke edukasi juga saja. Nah, kayak semacam layanan informasinya saja, ya kan Pak ya? Nah, semacam edukasinya saja atau pemahaman saja, ya Pak ya. Jadi nanti Bapak tidak menyentuh teknis ya. Jadi yang tidak perlu. Nah, hanya saja bagaimana cara memeriksa, bagaimana cara ini, itu saja yang Bapak lakukan. Nah, jadi Bapak sampaikan sama mentor atau pimpinan yang ada di bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsinya Bapak, sampaikan baik-baik. Mereka pasti bisa mengerti. Ya, Fikri ini siapa yang di sana masih siapa dulu ya? Saya bimbingan dulu ada di BPKAD itu bagian itu pajak-pajak itu. Si siapa? Yang ibu perempuan, tapi saya tidak tahu apa sudah dipindah atau belum ya. Siapa namanya? Siapa namanya kasubnya sekarang? Bu, kasubitnya Ibu ini Nuis Lasing Bu, sekalian sebagai mentor juga. Nuis? Iya. Ibu Nuis. Satunya yang pakai jilbab besar. Ibu Rahma. Bendahara. Ibu Dian mungkin, bukan?
Iya, satunya dua, kan dua. Ada yang suaminya kontraktor itu dan oh anu ini ya Banggai Laut, maaf, waduh sorry salah saya kira Morowali, sorry. Ini Banggai Laut ya? Iya Bu. Oh Banggai Laut, oke salah saya. BPKAD itu berarti siapa kepala BPKAD sekarang? Sekarang PLT Bu, Pak Nawardi. Pak Nawardi, oke. Saya lupa. Saya kira Mbak Anu tadi Morowali Utara. Sorry. Pantasan dari tadi saya enggak ketemu namanya. Pak Nuis ya. Oke. Tapi itu bisa didiskusikan kok, Pak. Bisa dibicarakan. Kalau untuk mentornya Bu, karena mentornya kan yang sekarang ini tidak masalah. Mentor ya. itu tidak masalah. Mentor itu kan sebenarnya gini. Kalau struktural itu adalah manajemennya saja. Tidak lebih fokus ke substansi, tetapi manajemen, pengelolaannya saja. Ya, jadi substansinya dia tidak sentuh. Nah, jadi kalau misalnya mentornya itu tetap bisa dia jadi mentor, tetapi dia nanti untuk substansinya kita ambil sesuai dengan jabatannya Pak Rijalul. Ya, supaya kasihan Pak Rijalul kalau tidak berkelanjutan nanti aktualisasinya, ya. Seperti itu. Dijelaskan saja, itu semua bisa kita jelaskan dengan baik kepada pimpinan, ya. Nah, dan sampaikan bahwa saya tidak akan menyentuh yang private, Pak Rijaul. Baik, Bu. Ya, nanti bilang saya tidak akan sentuh ranah yang apalagi BPKAD kan. BPKAD ini kita ibaratkan sebagai ibu rumah tangga yang menyimpan. Jadi ibu rumah tangga itu kadang ada yang dia sembunyikan sedikit, ya. Ada uang dan tidak ada uang. Semua tidak uang terus, ya. Nah, itu karena memang ibu rumah tangga harus ada saving. Ada yang dia tinggalkan, ada kadang dia harus keluarkan uang, kadang harus dia rem. Jadi nanti sampaikan bahwa kita tidak akan sentuh itu, ya. Sampaikan saja bahwa kita akan menyampaikan yang sederhana saja dalam bentuk edukasi atau dalam bentuk layanan, ya Pak ya. Baik, Bu. Oke. Baik, saya kira cukup Pak Rijaul ya. Nanti kita besok diskusi, tapi hasilnya sudah ada sebentar, ya. Baik, Bu. Hasil diskusinya dengan mentor. Baik, lalu Ibu Wardina silakan. Ya Bu, ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Kalau saya juga sama kasusnya dengan teman-teman, belum sempat diskusi dengan mentor. Cuman ya, dalam 6 bulan ini menjalani pembelajaran di sekolah, saya menemukan beberapa masalah dalam pembelajaran. Yang pertama itu yang terlihat sekali partisipasi belajar siswa di pembelajaran daring itu kurang. Misalnya sudah ditentukan kan jadwal jam 8 itu mata pelajaran apa. Terus saya sebagai wali kelas itu memantau dari setiap pembelajaran meskipun bukan mata pelajaran saya tetapi saya memantau. Di situ ditemukan dari 30 siswa ternyata yang masuk pembelajaran daring hanya setengah, 50, bahkan tidak sampai 50%. Yang masuk itu yang absen cuma 18 orang. Begitupun terjadi di mata pelajaran selanjutnya. Sama juga dengan mata pelajaran saya sendiri. Kemudian, ya itu yang paling saya tandai. Jadi ya, bagaimana berarti efektivitas ya Bu ya? Efektivitas pembelajarannya yang kurang optimal, ya. Nah, jadi seperti ini, efektivitas pembelajaran daring, efektivitas pembelajaran bahasa Inggris melalui metode daringnya yang belum efektif ya Bu ya, Bu Wardina ya. Oke. Karena belum efektifnya pembelajaran yang berbasis daring, maka Ibu harus bagaimana mengefektifkan itu. Ya. Ibu harus punya strategi bagaimana mengefektifkannya. Tapi Ibu harus tahu dulu sebab akibatnya. Kenapa tidak efektif? Karena kalau Ibu tidak tahu sebab akibatnya, langsung sebab, oh caranya ini kan berarti tidak pakai alat analisis berarti. Ya kan hanya pakai intuisi. Sebenarnya walaupun intuisi pun boleh dipakai, tetapi karena ada alat yang bisa membantu kita untuk menganalisis sebab akibatnya kemudian solusinya, maka tetap menggunakan alat analisis. Nah, nanti habis itu kita akan lihat apa yang bisa membuat dia efektif dari serangkaian solusi yang Ibu Wardina tawarkan, ya. Oke. Saya kira bagus saja Bu, yang penting Ibu sudah tahu betul apa yang menjadi hambatan dalam pembelajaran Ibu. Oke.
Saya kira cukup Bu Wardina. Ya, besok kita diskusi lagi. Jangan lupa ketemu mentor ya Bu ya, sebentar. Pastikan sudah ada kesepakatan supaya sudah bisa digunakan tadi alat analisisnya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Lalu Pak Riswanto. Pak Riswanto silakan. Ibu, saya juga itu tentang efisiensi dan efektivitas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Yes, jelas Bu? Ya, jelas, silahkan. Apa Pak? Tentang efisiensi dan efektivitas tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Jadi itu memang sama angka karena kalau di kami itu kalau tindak lanjut kan sebenarnya itu wewenangnya dari auditor, tapi berdasarkan kegiatan dari atasan dari inspektur ini tindak lanjut bisa diberikan kepada PKL atau kepada yang bukan auditor begitu. Jadi maksudnya efektivitasnya itu kayak tidak profesional begitu. Lalu kalau tidak profesional nanti bagaimana cara mengatasinya Pak Riswanto? Itu yang solusinya juga yang belum saya dapat. Ya, karena tadi belum dipakai alat analisisnya ya, nanti dicoba dulu alat analisisnya Pak ya, Pak Riswanto. Jangan lupa nanti diskusikan dengan mentor. Ya, pastikan mentor membantu untuk memberikan solusi supaya kita mengimplementasikannya juga nanti lebih mudah. Ya, Pak Riswanto ya. Oke, siapa sekarang inspektur sekarang? Pak Ludin Mukhtar, bapaknya Pak Rijal, teman yang tadi, Pak Rijal yang dari Makassar. Ya. Pak Ludin Mukhtar. Oke, saya tidak terlalu kenal beliau, tapi baru dengar namanya. Oke, baik, terima kasih Pak Riswanto, saya kira cukup. Lalu Pak Surahman, ya Pak Surahman ya. Pak Surahman dari mana ini? BPKAD juga? Oh BPKAD, ya siap. Iya, BPKAD juga Bu. Ya, saya terima kasih Bu. Saya sebenarnya sama juga dengan kasusnya teman-teman lain Bu. Belum semua ini. Belum konsultasi Bu dengan ini mentor. Iya. Oke. Dan juga belum ada ide-ide begitu Bu. Masa sih? Terkait dengan ini gagasan. Tapi Bapak di mana tugasnya? Tugasnya di mana? Kan begini Bu. Saya di subbagian perencanaan. Lalu? Nah, jadi kan salah satu pekerjaan kami kan yaitu ini penginputan DPA. Saya jadi masalah atau hambatan yang sering saya dapat, misalnya begini, kita kan sebelum penginputan DPA itu kan harus minta usulan dari bidang-bidang. Nah, terus yang jadi masalahnya itu lambat mereka begitu, lambat mengumpulkan usulan-usulan ini. Itu kira-kira bisa jadi ide atau bagaimana Bu? Bisa sekali Pak. Iya, itu kan sangat menghambat. Kalau DPA-nya terlambat, kan anggaran tidak bisa diputuskan dan tidak disahkan. Kita tidak jalan-jalan anggarannya DPA saja lambat, ya Pak ya. Itu sangat menghambat sekali. Apa kira-kira yang membuat menghambat? Bapak coba lakukan dulu Fisbon ya, sebab akibatnya. Kenapa dia terhambat? Ya Pak ya, kalau misalnya dia, penyebabnya dia karena, apa lagi namanya, karena manusianya memang tidak tahu buat DPA. Banyak yang begitu ya Pak ya. Saya biasa ngajar tim, saya lihat itu selon 3, 4 tidak tahu buat DPA. Ya, itu terus dia copas selalu. Setiap saat, setiap tahun itu terus di copy paste ya. Benar nggak Pak Surahman? Ya, banyak karena mereka tidak tahu sendiri cara buat DPA. Kalau belum lagi lihat kode rekening dia tidak tahu. Ya kan? Nah, berarti manusianya bermasalah. Manusianya kenapa? Kurang pemahamannya. Itu bisa jadi masalah juga, Pak. Kurangnya pemahaman penyusunan RKA, DPA bagi pejabat struktural eselon 4 misalnya. Iya kan ya, Pak? Nah, itu bisa Bapak jadikan suatu masalah. Nah, sehingga kita lakukan lagi tadi semacam beratnya sosialisasi kah, edukasi kah, atau apa ya.
Kayak gitu Pak Rahman. Jadi kalau misalnya kita nanti lakukan sosialisasi atau edukasi, entah nanti Bapak mau bikin dalam bentuk video kah, mau bentuk buku, mau bentuk apa ya, nah itu semua adalah gagasan. Tapi tergantung nanti dulu apa yang menjadi faktor-faktor penyebab utamanya, ya Mbak ya. Nanti tetap berdiskusi dulu dengan mentor, ya. Jadi saya rasa bahwa kita percuma berdiskusi kalau belum ada kesepakatan mentor, karena mentor yang akan mendukung sepenuhnya kegiatan yang akan Bapak lakukan. Khususnya BPKAD. BPKAD adalah badan yang benar-benar sedikit agak riskan ya, artinya berhubungan dengan duit. Nah, kalau berhubungan dengan duit ini harus benar-benar fokus ngomongin dengan mentor ya. Banyak hal-hal privasi yang tidak boleh semuanya dipublish. Nah, sehingga Bapak harus benar-benar sepakat dulu dengan mentor ya. Saya kira cukup Pak Surahman. Nanti berdiskusi dulu lebih lanjut. Terima kasih Bu. Ya, saya soalnya tidak berani untuk memberikan gagasan kalau belum ada kesepakatan dengan mentor ya. Lalu yang belum siapa? Tadi sudah semua ya. Raise hand yang belum. Yang belum. Sudah ya? Sudah semua. Oke, sudah semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi begini, di situ kan ada penugasan di Kolabsiar ya, teman-teman silakan diisi. Jadi nanti alat analisisnya ini harus Bapak Ibu gunakan dulu. Gunakan dulu cara mengisinya, lalu besok kita akan diskusikan nanti satu persatu, bukan besok ya, kapan lagi kita coaching? Kapan coachingnya? Coaching kedua. Ini kan masih keterkaitan dengan agenda 1, 2, dan 3. Ya, jadi keterkaitan agenda 1 dengan 2 dan 3 ini adalah terkait dengan isu dan gagasannya. Ya, teman-teman. Nah, jadi keterkaitan agenda 1 itu adalah teman-teman bisa menggunakan isu kontemporer untuk menjadi aktualisasi teman-teman. Nah, misalnya ini kan banyak di BPKAD. Misalnya teman-teman mau ambil isu terkait dengan efektivitas ataukah misalnya kampanye tentang WBK, wilayah bebas korupsi, ya kan? Atau zona integritas. Atau teman-teman mau membangun wilayah zona integritas, berarti kita lagi mengambil isu gagasan itu dari agenda 1. Paham maksudnya ya? Nah, jadi agenda yang kita ambil adalah agenda 1. Nah, ini tidak hanya terkait dengan keuangan untuk korupsi, bisa juga kita akan masukkan ke dalam sekolah. Kita mau memberikan pembelajaran efektivitas, apalagi internalisasi nilai anti korupsi, tunas integritas bagi anak usia dini. Boleh saja. Nah, itu namanya kita masukkan nilai-nilai agenda 1 ke dalam isu gagasan kita. Ya. Ataukah selain itu ada lagi kalau di isu kontemporer itu adalah misalnya isu terkait bahaya laten narkoba. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai aktualisasi khususnya teman-teman guru. Ya, bahaya laten narkoba. Jadi dia semacam PMK ataukah semacam edukasi pada siswa, masukkan konten-konten narkoba ya untuk aktualisasinya. Nah, itu juga bisa. Nah, itulah yang disebut bahwa keterkaitan agenda. Agenda 1, 2, dan 3. Ya. Nah, untuk agenda 2 itu terkait dengan tahapan kegiatan. Ya. Di setiap kegiatan yang kita susun itu harus kita internalisasikan nilai-nilai dasar PNS yang diakronimkan dengan aneka. Ya, itu keterkaitan dengan agenda 2. Ya, keterkaitan dengan agenda 2 itu adalah seperti nilai akuntabel. Akuntabel itu misalnya ada kejelasan target, ya. Nah, misalnya berarti kita melakukan, kita membuat perencanaan dengan jelas, ya, dengan jelas sesuai dengan waktu dan tahapannya misalnya. Itu berarti nilai kejelasan, ya.
itu berarti ada nilai kejelasan di dalamnya. Berarti itu adalah nilai akuntabilitas. Itulah nilai-nilai yang kita internalisasikan, nilai akuntabel. Ya. Nah, jadi di dalam kolomnya itu, jadi nilainya saja dan indikator nilainya. Nanti narasinya di bawah. Nah, jadi nanti di rancangan aktualisasi itu, di dalam kolom tabel-tabel yang sudah pernah diberikan ya, kemarin ada latihan di agenda 2 ya. Nah, itu kan ada dimasuk dalam kolom-kolom itu, internalisasi nilainya. Nah, jadi internalisasi nilainya di kolom dan indikatornya, terus nanti narasi di bawah, supaya kolomnya tidak terlalu penuh. Nah, di bawah narasinya itu baru kita jelaskan kejelasan target seperti apa, atau dia harus teliti seperti apa, itu di narasi di bawahnya. Nah, itu keterkaitan dengan agenda 2. Adapun keterkaitan dengan agenda 3 itu adalah isu-isu yang diambil dari apa? Pelayanan publik, whole of government, lalu dengan manajemen ASN. Ya, nah jadi kalau terkait dengan manajemen ASN, kita bisa ambil etos kerja, kedisiplinan PNS, ataukah budaya kerja, berarti itu adalah manajemen ASN. Nah, kalau misalnya teman-teman mengambil koordinasi, kolaborasi, konsultasi, berarti itu adalah ciri-ciri dari isu WOG, karena ada konsultasi koordinasi. Nah, misalnya begini, Ibu Vera. Ibu Vera ini ingin menyederhanakan sesuatu. JDIH itu adalah contoh integrasi. Nah, jadi misalnya supaya semua dasar-dasar hukum yang berlaku di Banggai Laut semua terintegrasi, maka melalui JDIH semua referensi atau sumber-sumber referensi terkait dengan hukum bisa dilihat di JDIH. Ya kan seperti itu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari WOG Ibu Vera ya. Nah, kalau kita konsultasi ke mentor itu adalah ciri-ciri dari WOG, adanya koordinasi, adanya interaksi antara satu atau dua orang, adanya pelayanan yang disederhanakan. Ya, seperti itu. Nah, itu berarti kita menggunakan ciri-ciri dari WOG. Nah, lalu kalau misalnya terkait dengan tidak ramahnya pelayanan di misalnya di BPKAD misalnya, kan di BPKAD itu karena selalu menghitung uang, makanya cemberut saja. Ya, kita nanti minta tolong nanti bagaimana cara membuat DPA, marah-marah saja. Ya, mukanya kayak gitu, Pak Surahman, enggak ya? Biasanya Pak kayak gitu. Nah, jadi itu bisa kita buat pelayanan 3M, 3S, senyum salam sapa, ya kan? Ada pelayanan konsultasi pembuatan DPA, coaching klinik pembuatan DPA, kayak gitu Pak Surahman. Berarti kita menggunakan isunya adalah pelayanan publik, ya, itu Pak Rahman ya. Nah, berarti kita ambil pelayanan publik. Jadi, keterkaitan antara agenda 1, 2, dan 3 itu saling keterkaitan. Ya. Nah, lalu terkait dengan visi misi organisasi, ya. Jadi visi misi organisasi yang diambil adalah visi misinya kabupaten. Ya, yang diambil adalah visi misinya kabupaten. Kenapa? Karena sekarang setiap perangkat daerah tidak perlu lagi membuat visi misi masing-masing, tetapi hanya melanjutkan dari visi misi dari bupati terpilih, lalu itulah yang diturunkan menjadi visi dan misi OPD yang keterkaitannya dengan tugas dan fungsi kita. Ya. Nah, terkait lagi dengan nilai organisasi. Nah, nilai-nilai organisasi itu kita ambil biasanya dari nilai organisasi yang sudah kita sepakati. Misalnya kayak di BPSDM itu ada SIP, sinergitas, integritas, dan profesionalisme. Itu ditetapkan sebagai nilai dasar daripada core values atau nilai-nilai dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, kalau kita di organisasi Bapak Ibu tidak ada, kita bisa ambil motonya. Ada biasanya moto-motonya ya. Nah, ada moto. Kalau tidak ada moto, kita bisa ambil juga nilai dasarnya itu dari dinas kita.
Kalau misalnya di dinas kita tidak ada, bisa dinas di atasnya, dinas provinsi, ya. Ataukah kalau guru bisa ambil di dinas pendidikan yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Tapi kalau tidak ada, di atasnya lagi, di provinsi. Kalau tidak ada lagi di kementerian, tapi itu kementerian paling terakhir. Itu yang paling terakhir kita ambil setelah tidak ada sama sekali kita punya nilai-nilai organisasi. Ya, diambil yang paling terdekat saja dulu. Nah, kalau perlu yang punya kita dulu. Ya, nah seperti itu. Nah, dan sebenarnya sebaiknya semua organisasi ini sudah harus punya nilai-nilai dasar organisasi. Nah, hanya saja kadang-kadang itu tidak dianggap penting, padahal itu adalah bagian dari reformasi birokrasi, merubah mindset dan culture set, manajemen perubahan. Nah, jadi nanti kalau ini teman-teman juga mau jadikan itu aktualisasi, membuat indikator nilai-nilai juga boleh. Nah, itu juga bagian daripada isu agenda 1. Ya. Nah, baik teman-teman sekalian, ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri sesi kita. Silakan, ada pertanyaan dulu. Sepertinya semuanya tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu coaching kita pada hari ini. Izin Bu bertanya. Oke, silakan. Silakan. Yang terkait dengan pemaparan hari pertemuan selanjutnya Bu, kan kita paparkan tentang gagasan-gagasan begitu ya Bu? Iya, betul. Jadi yang saya tanyakan Bu, itu gagasan-gagasan itu bisa cuma satu saja atau bagaimana Bu? Harus Kalau punya gagasan-gagasan lain, alternatif. Besok kan kita mau praktekkan penggunaan alat analisisnya. Jadi harus ada 3 Pak minimal. 3 ide dan gagasannya, baru kita tapis. Nanti ya gagasannya sisa 1. Gagasannya nanti sisa 1 Pak. Ya. Nanti kan kita pakai isu tapisan. Tapisannya apa? Gimana Pak? Jadi sebelumnya Bu, gagasan itu harus lebih dari 1 dulu ya Bu. Nah setelah itu bukan gagasannya lebih dari 1, masalahnya yang lebih dari 1. Oh, masalahnya. Masalahnya sayang. Jadi masalah dulu masalah yang dari 1. Nanti gagasan itu sisa 1 karena dari semua solusi kan ada misalnya ada 4 solusi. Ini kita tapis lagi pakai tapisan McNamara. Nanti yang paling harus kita selesaikan terlebih dahulu itulah yang kita ambil, yang paling efisien, paling murah, paling mudah. Nah, itulah dulu yang akan kita jadikan core issue, yang akan kita selesaikan masalahnya Pak Surahman. Ya Pak ya? Nah, iya Bu. Dipahami? Ya, jadi nanti tadi yang saya kirim itu ada contoh runut dari alat analisis yang harus teman-teman isi. Alat analisisnya mulai dari APKL, USG, kalau perlu ada USG silakan. Kalau tidak perlu tidak usah, APKL saja. Setelah APKL Fishbone, setelah Fishbone baru tapisan McNamara, SWOT, baru tapisan McNamara, ya. Nah, itu yang tugasnya, dirunut dulu itu. Nah, baru saya bisa, oh iya cocok gagasannya pas. Nah, kayak gitu deh, ya. Siap Bu. Oke, teman-teman sekalian, karena waktunya sudah selesai, ini sudah waktu kita hanya 2 jam pelajaran untuk coaching. Saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Nanti insya Allah kita tetap berinteraksi melalui live chat. Lalu terima kasih atas perhatiannya teman-teman, semua luar biasa ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik silakan host. Siap. Terima kasih Ibu Isna atas penyampaian. Semoga Bapak Ibu peserta dapat menjadikan penyampaian Ibu Isna pedoman untuk menyempurnakan aktualisasinya. Baik, dengan demikian Bapak Ibu, maka pertemuan kita pada hari ini sudah selesai ya. Kita kembali bertemu itu pada hari Kamis 16 September. Nah, sebelum saya tutup, 1 orang saya minta untuk membaca doa. Ibu Vera. Ya Pak.
mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dengan demikian pertemuan kita telah berakhir. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Saya mewakili rekan-rekan evaluator yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.